Martial Peak Bab 740 Informasi Rahasia. Melayang di atas Sekte Es, tampilan Qian Hao berubah dan menjadi sangat rumit. Yang Kai berdiri dan menyaksikan, mengerutkan kening saat dia melakukannya. Wah, di mana kamu menemukan benda ini? Tiba-tiba, Qian Hao mendongak dan dengan serius bertanya pada Yang Kai. Sekitar setengah hari dari tempat ini, di dalam gunung es, Yang Kai menjawab dengan santai, kenapa, ada apa? Qian Hao tidak menjawab, ekspresinya malah menjadi lebih bermartabat. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak keras, arti peringatan yang jelas terlihat di nadanya. Tatapan Yang Kai berkedip ketika dia menyadari dia mungkin telah membuat semacam kesalahan dalam penilaian dan secara tidak sengaja menemukan salah satu rahasia Sekte Es. Tulang beku siapa ini? Mengapa Qian Hao terlihat seperti dia telah melihat musuh yang sengit saat dia melihatnya? Yang Kai bertanya-tanya saat dia mengunci Divine Sense ke kerangka hitam tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Mendengar teriakan Qian Hao, Sekte Es segera menjadi hidup, Master Alam Transenden dan Master di atasnya dengan cepat muncul, mengikuti jejak Master Sekte King Ya. Apa yang terjadi? King Ya buru-buru bertanya. Jika itu bukan masalah yang sangat penting, Qian Hao tidak akan pernah mengeluarkan alarm seperti itu, jadi King Ya segera menyadari masalah serius telah terjadi. Ikut dengan aku. Qian Hao berkata, dengan cepat terbang ke bawah sesaat kemudian dia diam-diam mengedarkan trukinya, siap untuk bertindak pada saat itu juga. Ekspresi Yang Kai meredup saat dia dengan cepat mengikuti Master Sekte Es. Di tanah, para master dari Sekte Es dengan erat mengepung kerangka hitam beku, banyak dari mereka mengerutkan kening dengan curiga, jelas banyak di sini juga sama bingungnya seperti Yang Kai, tetapi ketika King Ya dan penatua alam Sein lainnya melihat tulang hitam pekat ini, semuanya menjadi pucat. Kalian semua mundur. King Ya dengan cepat memerintahkan. Master alam transenden semua melihat sekeliling satu sama lain dalam kebingungan, tetapi tidak bertanya apapun pada akhirnya dan dengan patuh mengikuti perintah King Ya untuk mundur. Segera, hanya King Ya, 4 penatua alam Sein, dan Yang Kai yang tersisa. Di mana kamu menemukannya? King Ya bertanya, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keseriusan yang tegas. Bocah laki-laki ini membawanya ke sini, Qian Hao menunjuk ke Yang Kai. Yang Kai, di mana kamu menemukan benda ini? Bagaimana caramu menemukannya? King Ya dengan cepat bertanya. Melihat keseriusan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya di wajah King Ya, Yang Kai sepenuhnya menyadari keseriusan dari situasi dan dengan cepat menjelaskan apa yang telah terjadi. Saat kelima orang Master Alam Sein mendengarkan ceritanya, ekspresi mereka menjadi lebih berat. Apa yang salah? Apakah dia bukan murid Sekte Es? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, dia telah membawa kerangka ini kembali karena niat baik tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar menyebabkan masalah bagi Sekte Es, tentu saja dia merasa sedikit malu. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti itu bisa menjadi salah satu dari murid Sekte Es aku? Qian Hao dengan dingin mendengus, ekspresi kemarahan dan bahkan kebencian melintas di wajahnya. Makhluk yang mengerikan. Yang Kai benar-benar terkejut kali ini, aku tidak tahu ada semacam permusuhan antara dia dan Sekte Es kamu, aku hanya mengira dia adalah salah satu murid kamu yang telah hilang. Karena itu masalahnya, aku akan mengembalikannya ke tempat aku menemukannya. Jangan sentuh dia. King Ya dengan cepat menghentikan Yang Kai, menggelengkan kepalanya perlahan. Melihat reaksi tegasnya, Yang Kai tidak bisa menahan senyum bodohnya, apa kalian tidak terlalu paranoid? Tidak peduli kejahatan macam apa yang dilakukan orang ini dalam hidupnya, dia sudah mati sekarang, apa alasannya untuk begitu waspada terhadapnya? Catatan editor, paranoid berarti keadaan seseorang yang berlebihan dalam rasa takut, curiga, khawatir dan cemas. Siapa bilang dia sudah mati? Qian Hao dengan dingin mendengus. Senyuman di wajah Yang Kai tiba-tiba menyatu saat kerutan muncul di alisnya, apa maksudmu? Seperti yang dikatakan, dia belum mati, dia masih hidup. Qian Yue bergumam, wajahnya yang cantik masih agak pucat. Yang Kai tercengang, menyapu matanya ke arah Master Sein lainnya dengan keraguan tetapi menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang menunjukkan arti menyangkal, jelas mereka semua setuju dengan penilaian Qian Yue. Dia belum mati, tapi orang ini tidak punya daging, dia hanya kerangka dengan garis meridian, bagaimana bisa? King Ya mendesah pelan, menyela kata-kata Yang Kai untuk menjelaskan ada banyak bentuk kehidupan aneh di dunia ini yang belum pernah kamu dengar. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka dilahirkan, tapi bentuk kehidupan aneh ini biasanya memiliki vitalitas yang kuat dan fisik yang aneh yang memberi mereka kekuatan yang lebih kuat daripada hanya sebatas darah dan daging.
Mendengar penjelasannya, Yang Kai tidak bisa tidak mengingat giok roh sejati. Giok roh sejati itu juga makhluk hidup yang tidak memiliki daging, darah, dan bahkan tulang. Namun, jika dibiarkan menjadi dewasa sepenuhnya, kekuatan penghancurnya akan mencapai ketinggian yang menghancurkan bumi. Oleh karena itu, meskipun apa yang dikatakan King Ya agak sulit untuk dia pahami, dia masih dengan cepat menerimanya. Tapi kamu tidak perlu terlalu gugup, yang ini tampaknya tidak terlalu kuat. King Ya tersenyum sedikit. Mendengar kata-katanya, Qian Hao dan Master Sein lainnya juga akhirnya tenang. Yang Kai, karena kamu membawa benda ini ke sini, kamu harus membantu kami mengatasinya. King Ya menoleh ke Yang Kai lagi. Bagus, tolong berikan junior ini instruksi. Bakar dia. King Ya menunjuk ke kerangka beku di depan mereka. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan mendorong trukinya secara langsung, membungkus kerangka beku dengan bola api yang membakar. Es mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, segera menampakkan kerangka hitam legam di dalamnya. Sama seperti Yang Kai ingin meningkatkan output trukinya untuk membakarnya dalam satu gerakan, aura kekerasan berdenyut keluar dari kerangka hitam. Yang Kai tertegun, ekspresinya sangat tergantung ketika dia melihat dua rongga mata kosong tiba-tiba terisi dengan dua api hijau, mirip dengan mata manusia, menampakkan cahaya berbahaya saat kerangka itu mulai bergerak. Sepertinya berjuang. Wajah cantik King Ya menjadi gelap saat dia dengan cepat melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa lonjakan energi ke kerangka, memakukannya ke tanah. Melihat ini, Yang Kai segera mendorong trukinya hingga batasnya. Tiba-tiba, lolongan melengking memenuhi udara, menembus telinga semua orang yang hadir. Lolongan ini dipenuhi dengan dorongan yang kejam dan keras yang sepertinya mencoba membengkokkan pikiran siapapun yang mendengarnya. Master Sekte S adalah Master Alam Sein, jelas dapat mengabaikan ini, tetapi yang mengejutkan, bahkan Yang Kai memasang ekspresi acuh tak acuh. Fakta ini tidak terlewatkan oleh King Ya, yang diam-diam memperhatikannya. Dia awalnya mengira Yang Kai akan sedikit terpengaruh oleh serangan jiwa ini, jadi dia cukup terkejut ketika dia melihatnya benar-benar dapat mengabaikannya. Tangisan menusuk yang terngiang di semua telinga mereka semakin melengking dan segera menimbulkan perasaan putus asa. Lambat laun, lolongan tragis itu melemah dan akhirnya menghilang. ****. Kerangka hitam itu akhirnya menyerah pada api dan dengan cepat menjadi abu, benar-benar menghilang ke dalam angin. Melihat pemandangan aneh ini, Yang Kai kesulitan mengaitkannya dengan kenyataan. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kerangka tanpa daging atau darah sebenarnya bisa tetap hidup dan mempertahankan kesadarannya. Sekte Master King Ya, bisakah kamu menjelaskan sekarang? Benda apa itu tadi? Yang Kai mengerutkan kening ke arah King Ya, tidak tahu apa-apa membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa gunanya mengajukan begitu banyak pertanyaan? Qian Hao dengan dingin membentak. Namun, King Ya melambaikan tangannya dan dengan lembut menjawab, tidak banyak yang bisa aku katakan, sebenarnya, bahkan kami tidak tahu banyak tentang makhluk ini. Aku hanya pernah mendengar dari senior Sekte S aku bahwa dia adalah anggota dari ras tulang. Ras tulang. Alis Yang Kai berkerut. Ya, mereka tidak memiliki daging dan darah, hanya kerangka dan meridian, tapi di antara mereka ada master dengan kekuatan yang sangat tinggi. Alasan Sekte S aku menjadi sangat lemah berhubungan langsung dengan mereka. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas dari mana ras ini berasal. Selain ras tulang, tampaknya dulu banyak bentuk kehidupan aneh tiba-tiba muncul di alam Tong Xuan. Ingat bagaimana aku memberitahu kamu sebelumnya bahwa karena suatu peristiwa tertentu, banyak kekuatan terbesar dunia hampir hancur. Peristiwa itu terkait dengan ras aneh ini. Salah satu alasan Sekte S aku tinggal di sini adalah karena ras itu. Senior aku mengatakan bahwa tampaknya, di masa lalu, beberapa master dari ras tulang melarikan diri. Kami di sini untuk mencari mereka dan mencegah mereka. Selama ribuan tahun, kami telah menemukan sejumlah anggota ras tulang yang beku dan membunuh mereka, tetapi sejak aku mengambil posisi Master Sekte, ini adalah pertama kalinya aku menemukannya. Rupanya kami masih membiarkan beberapa ikan lolos dari jaring kami. Itu cerita yang menarik, kata Yang Kai, ekspresi aneh terlihat di wajahnya. Bagaimana itu menarik? Apa yang kamu temukan kali ini hanyalah anggota ras tulang yang sangat lemah. Jika itu adalah salah satu keberadaan yang lebih kuat, Sekte S kami mungkin akan sangat menderita. Qian Hao berkata dengan dingin. Lalu mengapa kalian bersikeras untuk tinggal di tempat ini? Yang Kai tercengang.
Ras tulang memang memiliki master yang kuat tapi tidak semuanya begitu kuat, juga kami tidak lemah, kami menjaga tempat ini untuk memastikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk muncul kembali dan membuat kekacauan. King Ya tersenyum ringan. Yang Kai sedikit gemetar mendengar ini, jadi yang ingin kamu katakan adalah kamu tinggal di tempat terpencil ini untuk melindungi dunia secara rahasia. Hehe, tidak ada yang begitu megah, kami hanya mengikuti keinginan leluhur kami. Selain itu, dunia luar agak terlalu berisik bagi kami, setelah tinggal di sini begitu lama kami tidak ingin pergi, jawab King Ya santai. Yang Kai tiba-tiba merasakan rasa hormat yang dalam terhadap para penjaga yang diam di sini. Para penatua, aku harus merepotkan kalian untuk memeriksa dengan cermat daerah itu untuk melihat apakah ada yang selamat dari ras tulang. King Ya menoleh ke 4 orang penatua alam Sein dan memerintahkan. Baik, keempat sesepuh menjawab serentak sebelum berbalik untuk mengatur master alam transenden di belakang mereka dan berangkat untuk mensurvei wilayah tersebut. Yang Kai berdiri di tempat merenung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya dengan ragu-ragu, akankah Su Yan berada dalam bahaya di sini? Jangan khawatir, King Ya mengalihkan pandangannya ke langit, selama aku di sini, dia tidak akan mengalami cedera. Biarpun ada yang selamat dari ras tulang, mereka tidak bisa menimbulkan masalah di sini. Mendengar ini, Yang Kai merasa jauh lebih tenang, dengan cepat mengeluarkan kristal es dari ruang buku hitam, dan menyerahkannya kepada King Ya. Ini adalah sesuatu yang aku temukan di gunung es yang sama. Su Yan berkata bahwa itu berguna untuk mereka yang mengembangkan seni rahasia atribut es. Giok kristal es beku. King Ya sedikit terkejut, tapi setelah menatapnya sejenak dia berseru kaget, tidak, ini, giok sumsum es beku. Apa itu? Lapisan luar kristal ini terdiri dari giok kristal es beku sedangkan cairan di dalamnya adalah zat yang bahkan lebih murni yang dikenal sebagai giok sumsum es beku. Keberuntunganmu benar-benar bagus, bahkan bisa menemukan harta karun seperti itu. King Ya menatapnya dengan takjub, dengan ini untuk membantunya kekuatan Su Yan akan meningkat lebih cepat, itu tidak kurang dari harta tertinggi bagi mereka yang mengembangkan seni rahasia atribut es. Mengatakan demikian, dia mengarahkan senyuman ke arah Yang Kai dan bertanya, memberikan ini padaku, apakah kamu tidak khawatir aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri? Ini juga sangat bermanfaat bagi aku. Yang Kai tersenyum dan berkata, bahkan jika Master Sekte King Ya yang menggunakannya tidak masalah, kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah dari aku karena telah menjaga Su Yan mulai sekarang. Lidahmu benar-benar galir. King Ya menggoda dengan ringan, jangan khawatir, saat Su Yan bangun aku akan membantunya memperbaiki ini. Aku tidak terlalu putus asa untuk mencuri sesuatu dari seorang junior. Bagaimanapun, aku akan berterima kasih kepada Sekte Master King Ya sebelumnya karena telah menjaga Su Yan. Yang Kai tersenyum cerah dan menangkupkan tinjunya. Tampaknya menyadari sesuatu, King Ya bertanya, apakah kamu tidak akan melihatnya lagi sebelum kamu pergi? Tidak perlu, aku tahu dia baik-baik saja sekarang. Yang Kai menggelengkan kepalanya, junior akan pergi sekarang. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dengan tegas dan pergi. Jika kamu melihat Meng Wu Ya, beri dia pesan dariku, beritahu dia hutangnya padaku, cepat atau lambat aku akan menagihnya. Suara King Ya datang dari belakang. Tanpa berbalik, Yang Kai melambaikan tangannya dan melayang ke kejauhan. Bersambung.